Salam, selamat pagi adik-adik semua. Agar pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mendengar cerita yang bertajuk Anak yang Hilang. Adik-adik, kita semua mempunyai ibu dan bapak, bukan? Adakah ibu dan bapak kamu mengasihi kamu? Bagaimanakah kamu tahu mereka mengasihi kamu? Ya, mereka bekerja keras supaya kamu ada makanan untuk dimakan, pakaian, rumah, dan supaya kamu boleh ke sekolah. Ibu dan bapak kita akan merasa sedih apabila kita jatuh sakit. Mereka menjaga kita dengan baik. Adakah kamu gembira karena mereka mengasihi kamu? Apa yang boleh kamu buat untuk menggembirakan ibu bapak kamu? Firman Allah, yaitu Alkitab, mengajar kita untuk menghormati dan mentaati ibu bapak kita. Pada suatu hari, Yesus bercerita kepada orang ramai tentang seorang orang kaya. Dia mempunyai rumah yang cantik. Dia juga mempunyai ramai pekerja. Ada yang memasak dan ada yang membersih rumah. Yang lain membersihkan taman dan bekerja di ladang. Orang kaya ini mempunyai 2 orang anak lelaki. Dia sangat mengasihi mereka. Apa yang dia miliki akan diserahkan kepada anak-anaknya kelak. Tetapi anak yang bungsu tidak mahu menunggu lama. Suatu hari dia bertanya kepada bapaknya, "Bapak, berikan kepadaku bahagian hartaku sekarang." "Untuk apa?" tanya bapaknya. "Bukankah kamu mempunyai semua yang ada di rumah ini?" "Aku tidak mau tinggal di rumah ini dengan lemah," kata anaknya. "Aku mau pergi jauh dan melakukan apa yang aku mau. Melakukan apa yang diminta oleh anaknya." Dia membahagikan tanahnya dan harta yang lain. Setengah diberikan kepada anak bungsu dan setengah lagi untuk anak sulungnya. Anak yang bungsu begitu gembira dengan bahagiannya. Dia menjualkan segalanya dan mendapat uang yang banyak. Dan suatu hari dia meninggalkan bapak yang mengasihi dia. Bapak merasa sangat sedih, tetapi anaknya sangat gembira. Anak itu bersiul-siul kegembiraan sambil berjalan. Dia berjalan jauh meninggalkan rumah dan tibalah dia di sebuah bandar. Di sana dia menggunakan semua uangnya. Dia membeli pakaian yang cantik dan makan makanan yang mahal. Banyak orang mahu menjadi kawannya karena dia mempunyai banyak uang. Setiap hari mereka bersukaria. Dia tidak perlu bekerja karena dia mempunyai uang yang mencukupi. Tetapi selepas beberapa waktu, uangnya menjadi sedikit dan sedikit sehinggalah pada suatu hari semua uangnya habis. Kawan-kawannya meninggalkannya karena dia tidak mampu lagi untuk mengajak mereka berpesta. Anak bungsu itu terpaksa menjual pakaiannya yang cantik untuk mendapatkan uang. Kemudian dia menjual kasutnya sehingga dia hanya ada baju yang di badannya sahaja. Pada masa itu musim kemarau melanda negeri itu. Kebuluran terjadi di mana-mana. Dia tidak tahu apa yang perlu dibuat. "Aku sangat lapar. Apa yang harus aku buat?" dia kata kepada dirinya sendiri.
Anak bungsu itu pergi kepada seorang petani. Petani itu menyuruh dia bekerja di ladang untuk menjaga ternakannya. Babi itu sangat kotor dan berbau, karena mereka juga membuat bunyi yang bising. Dia terpaksa memberi mereka makan setiap hari. Dia melihat babi-babi itu makan dengan lahapnya. Dia merasa sangat lapar sehingga teringin mengikut babi-babi itu makan. Tapi dia tidak dibenarkan oleh tuannya. Lalu dia teringat kepada bapaknya, kepada rumahnya yang cantik dan bersih, serta semua makanan yang sedap di rumah bapaknya. Dia mulai menangis. Dia berkata, "Di rumah bapakku, semua pekerja makan makanan yang sedap. Aku pula sendirian di sini kelaparan." Dia menyesal karena meninggalkan rumah. Tetapi bolehkah dia kembali? Kurus, kotor, dan berbau. Adakah Bapak akan menerima dia kembali? Tetapi jika dia tidak kembali, dia akan mati kelaparan. Akhirnya anak bungsu itu mengambil keputusan. Aku akan kembali ke rumah dan memberitahu Bapak yang aku telah berdosa. Aku tidak layak menjadi anaknya lagi, jadi aku akan bertanya sama ada aku boleh menjadi pekerjanya. Lalu dia berdiri dan meninggalkan kandang babi itu. Dia berjalan menuju ke rumah bapaknya, tetapi dia terpaksa berjalan perlahan dan berhenti-henti karena keletihan dan kelaparan. Namun dia meneruskan juga perjalanan. Akhirnya, rumah bapakku yang besar dan cantik. Anak bungsu itu kagum melihat rumah bapaknya. Dan kamu tahu siapa yang menantinya di pintu rumah? Ya, bapak kepada anak bungsu itu. Apabila bapak itu melihatnya, anaknya, dia menjadi kasihan. Dia berlari dengan cepat untuk menyambut kedatangan anaknya. Dia memeluk dan mencium anaknya, walaupun anaknya kotor dan berbau. Lalu anaknya berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap engkau dan Allah. Aku tidak layak menjadi anakmu lagi." Tapi si bapa membawa anaknya ke dalam rumah dan memberitahu para pekerjanya, "Cepat, bawa pakaian yang terbaik dan beri kepada anakku ini. Letakkan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya." Kepada pekerja yang lain dia berkata, "Pergi dapatkan anak lembu yang gemuk dan sembelih. Kita akan mengadakan pesta malam ini karena anakku yang hilang kini telah kembali." Kemudian pada malam itu mereka berpesta di rumah Bapa. Dan begitulah berakhir cerita kita pada hari ini. Anak bungsu itu telah melukakan hati bapaknya. Apa yang dia telah buat? Dia mau bersenang-senang, tetapi apa yang terjadi? Selepas semua uangnya habis, dia terpaksa menjaga babi. Dia menjadi kurus, kotor, dan berbau busuk. Selepas itu, apa yang dia ingat? Anak bungsu itu kembali ke rumah bapak. Dia berkata, "Aku telah melakukan kesalahan." Bagaimana bapak itu menerima anaknya? Apa yang diperintahkan kepada pekerja untuk dilakukan kepada anaknya?
Adik-adik, Bapa kita yang di surga juga seperti Bapa di dalam cerita ini. Dia sedih apabila kita tidak mau tinggal dekat dengannya, apabila kita lari dari Dia. Dia sedih apabila kita tidak mentaati ibu dan bapak, berbohong, mencuri, tetapi Dia masih mengasihi kita. Dia menunggu kita menyesali dosa dan meminta pengampunan dari Dia. Dia akan mengampuni kita setiap kali kita meminta dari Dia. Nah, kita terus ke ayat hafalan dalam Yohanes pasal 16 ayat 27 dan berkata, Bapa sendiri mengasihimu. Sekali lagi kita ulang. Yohanes pasal 16 ayat 27, Bapa sendiri mengasihimu. Sekian dan terima kasih cerita dan ayat hafalan pada minggu ini. Dan kita akan bertemu di minggu hadapan. Bye, terima kasih semua.